Saskia, Wulan, Lipi, terus Ahmad, Alfa, Intan, Karina, Inggit, Balkis, Alvin, Raldi. Oh, Raldinya sakit. Baiklah, karena kita sekarang sedang pandemi, maka Ibu ingatkan lagi, jangan lupa menjaga kesehatan, terus istirahat yang cukup, dan tidak lupa rajin mencuci tangan, terus memakai masker dan menjaga jarak. Itu harus tetap dijaga benar-benar ya. Nah, sekarang Ibu akan memberitahu bahwa di sekolah kita sudah ada rutinitas ya. Ibu akan memberitahu bahwa manfaat infak Jumat itu sangat banyak untuk membantu bagi orang lain yang membutuhkan. Coba Ibu mau tanya, siapa yang tahu manfaat infak Jumat? Untuk korban bencana, terus untuk ya, terus ada lagi tidak? Untuk yang ya, terus ada lagi tidak? Apa? Iya, untuk yang orang tua kita yang meninggal, membantu korban bencana alam, kalau menengok orang sakit. Nah, sekarang kemarin itu ada salah satu orang tua kita yang meninggal. Nah, kebetulan karena kita sudah melakukan rutinitas kesadaran sosial untuk saling berbagi pada yang lain, nanti Ibu meminta seikhlasnya untuk menyusikan uang jajannya. Silakan ya. Kiranya tadi anak-anak sudah dapat menyisihkan sebagian uang jajannya untuk membantu saudara kita yang orang tuanya meninggal kemarin ya. Ibu tanya, ini ikhlas tidak? Sebagai bentuk apa ini? Pintar, sebagai bentuk kepedulian kita terhadap orang lain, terutama teman kita sendiri. Nah, semoga amal kebaikan kalian bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yuk, agar lebih semangat belajarnya, kita nyanyi dulu lagu Garuda Pancasila. Apa semua? Yuk, siap, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, mulai. Garuda Hari ini kita akan belajar tentang tema 7, indahnya keragaman di negeriku, dan subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Kesepakatan kelas kita, masih ingat tidak kesepakatan kelasnya? Yang pertama apa? Ya. Jika ada yang berpendapat, kita harus mendengarkan. Yang kedua, kita harus iya, kalau ada yang berbicara, kita harus menghargainya. Dan yang ketiga harus acukan tangan terlebih dahulu ketika akan menjawab pertanyaan. Ini kesepakatan kelas kita. Adapun tujuan pembelajarannya di sini, yang pertama itu dengan mencermati video, siswa dapat membuat karya seni mozaik dan karya aplikasi dengan baik. Yang kedua, dengan berdiskusi
siswa dapat membuat laporan tertulis menggunakan bahasa sendiri. Yang ketiga, dengan mencermati teks, siswa dapat menuliskan gagasan pokok dalam setiap paragraf. Baiklah, sekarang Ibu bagi ke dalam 3 kelompok masing-masing, karena ini lagi sudah berangkat ya. Ada yang 4 orang dan ada yang 3 orang di sini. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ingat ya nama kelompoknya. Nah, tadi kan tentang indahnya keragaman. Di sini keragaman budaya itu menghasilkan sebuah keragaman karya seni. Karya seninya itu apa saja sih? Salah satu contohnya karya seni apa? Karya seni rupa. Nah, itu termasuk cabang seni yang hasil karyanya itu dapat dinikmati secara visual. Artinya bisa dilihat oleh mata dan dapat disentuh oleh tangan. Itu karya seni rupanya. Sampai sini paham? Ada kolase, ada montase, mozaik, nah, dan karya aplikasi. Tentunya sebuah penampilan seni rupa ini dengan teknik apa? Masih tidak? Karena kita waktu kemarin belajar tentang membuat kolase. Tekniknya dengan cara apa? Dengan cara ditempel. Nah, itu sering dari berbagai karya seni itu untuk bisa digunakan dekorasi rumah. Coba tadi kita menyanyikan lagu apa? Sekarang gambar ini apa? Nah, ini sketsa burung Garuda. Tuh, ini ada melambangkan dari 5 sila Bhinneka Tunggal Ika yang menambahkan keragaman yang ada di Indonesia. Ini contoh sketsa gambarnya. Terus ada lagi, ini contohnya. Contoh sketsa gambar seperti ini. Ini binatang. Nanti boleh silakan mau yang tentang tumbuhan ya sketsanya. Sampai sini paham tentang sketsa? Sekarang kita akan memperhatikan video ini. Ya, nanti coba perhatikan semuanya ya videonya. Apakah kalian tahu teknik pembuatan seni rupa di bawah ini? Seni rupa di atas dibuat dengan teknik mozaik. Ayo kita ingat teknik menempel seni rupa yang lainnya. Mozaik. Mozaik adalah karya seni yang dibuat dengan menempelkan bahan sejenis pada bidang datar atau seni 2 dimensi. Pada mozaik, apabila bahan-bahan dipisah hanya berbentuk kepingan atau warna saja. Contohnya, gambar seekor panda yang dibuat dari keramik, gambar seekor ikan yang dibuat dari batu-batuan, serta gambar sebuah pohon yang dibuat dari potongan-potongan kertas. Bahan untuk membuat mozaik. Bahan yang digunakan untuk membuat mozaik adalah kulit telur, keramik, kaca, biji-bijian, serta batu-batuan. Kalian dapat menyesuaikan warna yang akan dipilih sesuai tema yang ditentukan. Cara membuat mozaik. Siapkan alat dan bahan sesuai tema. 2. Buatlah pola gambar pada bidang. 3. Tempelkan bahan dengan rapi. 4. Pajang hasil karya kalian. Karya aplikasi. Karya seni aplikasi adalah karya yang dibuat dengan menempelkan suatu dari bahan tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Cara membuat aplikasi. 1. Siapkan bahan untuk membuat aplikasi, misalnya dari kertas atau kain. 2. Rancang pola sesuai bentuk. 3. Potong kain atau kertas menjadi bentuk tertentu. 4. Tempelkan potongan tersebut pada benda yang akan dihias, misalnya dengan cara dilem atau dicat. Nah, sampai di sini Ibu mau tanya, tadi ada mozaik dan karya aplikasi. Kalau mozaik, iya menempel. Terus bahannya bisa dari apa saja? Iya, terus selain mozaik, tadi ada apa lagi? Karya aplikasi. Kalau karya aplikasi juga bahannya dari apa? Kain. Kain, boleh juga dari karya. Itu contohnya apa? Misalkan kita menyapu buku, boleh itu dengan teknik karya aplikasi, tapi yang bagus nanti seperti itu ya contohnya. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Udah paham semua? Oke, gue lanjut ya. Cermati teks bacaan ini.
Judulnya apa? Iya, Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ada berapa paragraf? Ada 6 paragraf. Setiap paragraf ada apa di sini? Pintar, ada gagasan pokok. Jadi gagasan pokok itu apa sih? Gagasan pokok itu apa? Itu yang acung. Silakan apa? Apa yang keras? Iya, pintar, inti dari isi paragraf. Cara menentukannya bagaimana? Cara menentukannya? Menentukan gagasan pokok. Kita harus apa dulu? Harus apa dulu ini? Teksnya di apa dulu? Ini yang pintar. Siapa? Balkis. Harus di apa dulu? Iya, dibacanya dengan cermat. Baru kita biasanya adanya di mana kalimatnya? Ya keras. Iya, di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, sekarang Ibu punya LKPD, silakan didiskusikan dengan kelompoknya terkait mencermati teks ini. Silakan. Ini kelompok 2, nanti diskusikan dulu ya. Nanti hasil diskusinya perwakilan kelompok maju ke depan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Silakan diskusi dulu. Ya, siapa yang bagian nulisnya nanti sambil idenya dituangkan di situ sambil mencermati teks ini. Sok, diskusikan. Sudah? Yo, perwakilan kelompoknya nanti tunjuk 1 orang untuk melaporkan hasil diskusinya. Yo, maju. Nah. Ini kelompok 1 ya. Dengarkan yang lainnya. Tadi kesepakatan kelas kita ingat ya. Kalau ada orang yang berpendapat atau berbicara, kita harus mendengarkan. Silakan. Yang lainnya dengarkan. Sebagai penduduk asli Indonesia, politik pengetahuan mengenai ketatanegaraan, Keras suaranya. orientasi politik yang Ya, berarti setelah membaca tadi informasi yang barunya apa yang didapat? Tentang apa? Iya. Bagaimana pendapat dari kelompok 1? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, terus silakan kembali duduk. Sekarang kesempatan kelompok 2, silakan maju ke depan untuk melaporkan hasil diskusinya. Yang keras suaranya. Ya, yang keras. Pendapatnya ini bagaimana? Dari kelompok 2 sudah bagus ya. Silakan tepuk tangan untuk Saskia. Jadi tepuk tangan ya. Sekarang kelompok 3, perwakilannya maju ke depan. Kelompok 3, yuk maju ke depan. Yang keras ya. Terus ya, dibacakan aja yang keras ya. Ini ini ya. Ya, informasi barunya apa yang didapat dari teks tersebut? adalah Raden
Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Coba dari tadi kan ada diskusi, itu merupakan apa? Kekuatan kelompok kalian untuk memutuskan suatu pendapat, mendiskusikannya bersama-sama dan hasilnya harus disepakati dan dilaporkan bersama menjadi hasil kerja kelompok. Berarti itu sudah ada komitmen bersama ya, nilai kekompakan kalian. Sekarang ibu mau tanya, misalkan kalian mempunyai seorang teman, temannya itu suka mengambil uang atau barang milik orang lain atau temannya sendiri. Terus teman tersebut suka berantem, berkelahi, dan ada juga teman yang putus sekolah, terus menjadi anak jalanan. Terus ada teman juga yang kurang mampu, ketika membawa yang lain membawa bekal, dia tidak. Terus alat tulis pun kadang dia kalau sudah habis nggak bisa beli lagi. Nah, sikap kita menghadapi teman seperti itu tentunya kan mempunyai permasalahan sosial. Sikap kita itu harus bagaimana? Coba singkat tangan dulu ya. Ahmad, harus apa Ahmad? Apa? Menasehatinya. Terus siapa lagi? Berbagi. Harus berbagi. Menegurnya, menasehati, menegurnya, terus harus mau berbagi. Selain itu ada lagi tidak? Karena temannya tadi itu ada yang nakal, ada yang menjadi anak jalanan ketika putus sekolah. Berarti kita harus berapa? Segera apa? Apa? Menyadarkannya agar kembali ke jalan yang benar. Betul, tepuk tangan untuk yang sudah berpendapat ya. Nah, itu bentuk kita sebagai apa? Sebagai seorang teman. Harus ya. Teman tersebut ketika dia nakal itu akan merasa bagaimana sih? Menyesal, terus menjauhi teman. Iya, menjauhi teman. Terus apa lagi? Tertekan, betul sekali, merasa tertekan pastinya. Terus yang menyebabkan masalah itu anak tersebut apa? Kurang jajan, jajannya yang sulit. Terus yang ini Pak, apa? Kurang kasih sayang, pintar sekali. Terus ada lagi? Kurang jajan, katanya kurang kasih sayang, kurang apa lagi? Kurang perhatian. Nah, sehingga mereka melampiaskannya dengan perbuatannya di luar itu ya, karena kurang perhatian, kurang kasih sayang, dan mungkin karena dikasih jajannya sedikit, artinya dia tidak mau bersyukur. Harusnya mau mensyukuri apa yang dia terima, syukuri saja. Berarti cukup segini harus belajar mana. Apa sih manfaatnya ketika kita mau berbagi pada teman? Yang tadi kan mau ini manfaatnya untuk apa? Pintar sekali, mempunyai rasa kepedulian. Berarti kita harus mau berbagi. Harus apa lagi? Berempati. Nah, di sini pentingnya kesadaran sosial dan keterampilan berempati. Ketika kita melihat teman atau menemukan teman yang berperilaku menyimpang ya, perilaku sosialnya, kita harus menyadarkannya, terus menasehatinya, terus apa lagi? Menegurnya, dan kalau ada yang tidak mampu kita harus mau berbagi. Sampai sini paham tidak? Paham. Nah, ada yang mau bertanya tidak? Sudah jelas. Coba ibu ulangi lagi. Paragraf gagasan pokok itu apa sih? Inti dari isi paragraf. Kalau kata-kata sulitnya berarti kata-kata apa? Kata-kata yang belum di. Iya, pintar. Kata-kata yang belum dimengerti. Coba sekarang ibu punya tugas mungkin.
untuk kelompok 1. Kelompok 1 ini yang kalian menulis menggunakan kata-kata sendiri, temanya tentang indahnya keragaman negeriku. Nanti tuliskan di sini menggunakan kata-kata sendiri, silakan. Untuk kelompok 2, Ibu sudah sediakan bahan bacaannya. Nah, ini bahan bacaannya. Silakan kalian nanti setelah dibaca dulu, nanti baru dituangkan dengan kata-kata kalian sendiri di sini tulisnya. Ya. Nah, untuk kelompok 3 nanti silakan membuat sketsa gambar sesuai dengan keinginannya masing-masing. Mau apa di tadi itu? Ada apa saja? Mau mozaik, karya aplikasi, atau bahannya juga silakan kalian tentukan sendiri. Ya. Pakai kertas ini boleh dong. Iya, nanti pakai itu. Ingat ya, kelompok 1 menulis menggunakan bahasa sendiri, temanya indahnya keragaman negeriku. Kelompok 2, bahan bacaan ini dibaca dulu, baru dituangkan tulisannya lewat kata-kata sendiri. Kelompok 3 membuat sketsa, misalkan mau mozaik, mau karya aplikasi, nanti di situ. Ibu mau ukur sejauh mana kemampuan kalian ya, silakan nanti diisi soalnya. Coba ada yang mau ditanyakan tidak? Barangkali Ahmad mau tanya apa? Boleh menggunakan kertas. Oh, boleh menggunakan kertas, boleh. Berarti mozaik ya. Terus ada lagi tidak? Siapa lagi mau bertanya? Iya. Apa? Apa San? Menggunakan kain, boleh. Ya, itu untuk yang kalian aplikasi. Coba setelah belajar hari ini, Ibu mau tanya. Ibu akan bagikan kertas post-it. Nanti kalian tempelkan perasaan kalian setelah belajar hari ini tuh bagaimana? Pilih emojinya gitu. Ada yang tersenyum, ada yang cemberut, ada yang menangis. Ekspresi bahagia, kecewa, terharu ada di situ. Silakan nanti kalian tempelkan di depan. Silakan kelompok 1 dulu, pasangkan di mana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini. Tempelkan dulu. Maju ke depan emojinya. Ya, silakan yang lainnya disusul, yang lainnya maju ke depan. Yang lainnya. Yuk, kelompok 2. Kelompok 3. Ya, berarti ekspresinya, emojinya bagaimana? Buka maskernya dulu, ekspresinya bagaimana? Itu ekspresinya. Ketawain bagaimana? Ekspresi perasaan kalian belajar hari ini, ekspresinya bagaimana? Coba buka maskernya, bukain dia. Ya, ininya bagaimana? Terima kasih. Baiklah, setelah kalian merasa senang ya tentunya belajar hari ini, kita simpulkan bersama-sama. Belajar hari ini tuh tadi kita membahas tentang apa saja? Keberagaman. Pintar keberagaman. Terus apa lagi? Tentang gagasan pokok pintar, apa lagi? Tentang mozaik. Terus Aplikasi. karya aplikasi. Tentunya nanti kalian bisa
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dipraktekkan. Nah ini jangan lupa nanti sebagai PR-nya nanti kalian buat di rumah ya, menulis menggunakan bahasa sendiri. Nanti lebih diperhalus lagi bahasanya, boleh nanti tentang temanya itu bisa dalam bentuk puisi, tulisannya boleh. Yang ini juga nanti silakan bahan bacaannya apa yang punya di rumah nanti boleh dituangkan ya, menggunakan kata-kata sendiri. Dan yang kelompok 3 nanti tugasnya kalian buat mozaik atau karya aplikasi, mungkin tentunya di rumah dengan bimbingan orang tua. Meskipun dengan bimbingan, tapi kamu mengerjakannya sendiri. Paham ya? Nanti boleh dikumpulkan besok hasilnya. Dan Ibu ingatkan lagi, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang tema 8, yaitu tentang daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Dari sini barangkali masih ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Ya, Ibu ucapkan terima kasih banyak, dan Ibu ingatkan lagi jangan lupa di rumahnya belajar kembali, PR-nya juga dikerjakan, dan nanti apa yang sudah didapatkan hari ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Kita tutup bersama-sama berdoa. Silakan dipimpin berdoa dulu. Duduk siap. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengamati proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru penggerak Ibu Dewi Aisyah, alhamdulillah pada dasarnya sudah sesuai dengan apa yang telah dibuat secara administrasi, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi pada proses pembelajaran tersebut. Semenjak saya amati dari persiapan pada RPP tersebut, di situ sudah sesuai dengan apa yang diprogramkan menurut aturan yang biasa dilaksanakan, yaitu ada persiapan tentang pembukaan awal, terus kegiatan inti dan kegiatan akhir. Dan di dalam pelaksanaannya juga pada proses pembelajaran tersebut, di situ ada berdiferensiasi dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru terhadap muridnya, termasuk juga berdiferensi pada profil pembelajaran siswa, termasuk hasil karya produk
yang diharapkan pada pembelajaran tersebut. Terus masalah evaluasi juga itu sudah sesuai sekali, hanya di dalam rencana perbaikan pembelajaran itu sedikit perbaikannya, yaitu dalam intonasi suara yang saya harapkan disesuaikan dengan bahasa yang luas sekaligus dimengerti oleh anak. Itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam mengevaluasi kegiatan proses belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru kelas 6 sebagai teman sejawat dari Ibu Dewi Aisyah MPD, yang mana saya telah mengamati pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Dewi tadi. Yang saya amati ada 3 komponen, diantaranya ada konten, yang kedua yaitu proses, dan yang ketiga ada produk. Di sini ada konten, yaitu diantaranya pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari siswa, diantaranya melalui materi yang disajikan dalam bentuk beragam. Diantaranya yaitu berupa video, bacaan, dan gambar. Terdapat keterampilan siswa secara mandiri dan pengetahuan disajikan dalam berbagai tingkat kesulitan. Itu sudah dimunculkan oleh Bu Dewi tadi. Dan yang kedua yaitu proses. Proses di sini yaitu penyampaian dilakukan secara beragam. Ada diskusi, ada studi kasus, dan terdapat variasi aktivitas yang dilaksanakan siswa baik secara individu maupun kelompok yang melibatkan siswa untuk lebih aktif. Itu sudah dilaksanakan dengan baik juga. Yang ketiga yaitu produk. Produk di sini Ibu Dewi memunculkan produk berupa puisi, menulis, membuat mozaik sesuai bakat dan minat siswa. Dan ada juga tadi Bu Dewi memunculkan yaitu sosialnya, sikap sosial siswa. Itu diantaranya yaitu ikut peduli terhadap lingkungan. Nah, dari ketiga komponen yang dilaksanakan pembelajarannya oleh Bu Dewi itu sudah dilaksanakan secara baik. Tetapi ada sedikit kekurangan yang harus diperbaiki oleh Ibu Dewi, yaitu diantaranya Ibu Dewi menggunakan bahasa yang terlalu tinggi untuk siswa di kelas 4. Itu karena mungkin Ibu Dewi sosialnya itu terlalu luas sehingga ke bawah-bawah untuk pembelajaran di kelasnya. Dan yang kedua yaitu lebih mengaktifkan siswa lagi untuk memunculkan supaya siswa itu lebih percaya diri, supaya berani berbicara lantang, sehingga berpendapat itu kedengaran oleh siswa yang lainnya. Hanya itu saja yang harus dilakukan oleh Bu Dewi nanti untuk perbaikannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Safadila, kelas 4. Saya merasa senang dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Dewi Aisyah karena melibatkan murid aktif tanya jawab, berdiskusi, dan memberikan tugas pada tiap kelompok yang berbeda-beda sehingga bisa menambah pengetahuan kita. Pembelajaran tentang kepedulian, saling berbagi, dan saling mengingatkan dalam berperilaku, tentang cara membuat mozaik dan karya aplikasi, serta bisa menulis kata-kata sulit dan menentukan gagasan pokok. Ini salah satu hasil dari kelompok 1 membuat tulisan dengan bahasa sendiri namanya Wilayah Pertama di Negeri. Ini hasil karyaku membuat puisi. Ini salah satu hasil kelompok 2 menulis kembali bacaan sederhana dengan bahasa sendiri. Ini salah satu hasil kelompok 3 membuat